sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap khutbah saya baca. Kalau ada perintah di kampus ini, tiap pekan harus diumumkan, berarti perintah itu penting. Kalau ada aturan yang harus dibaca setiap pekannya, pasti aturan itu penting. Ayat ini sangat penting. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti kau yang ngatur itu mati. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, mati. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. Rektor, mati. Kau yang bilang, bukan saya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini menginformasikan kepada kita, meloy pung Allah Ta'ala na podaki, kallolo, anak bakka na pare-pare, kau lahir agamamu Islam, sunnah kau agamamu Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang bisa mati dalam keadaan kafir? Banyak. Contohnya jangan kau marah, contoh. Anak muda ngelem, lempox. Ada juga di sini. Dongo. Jangan kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Nah, campur lem tikus, ngelem. Mabos tengah, ngambil motornya. Bayangkan kalau mabos tengah naik motor, dia listrik nak kira aspal, pak, mati kaperek kau cilaka. Lagi teler. Siapa lagi? Contoh, jangan marah. Contoh. Sabung ayam. Ada juga mahasiswa sabung ayam. Oh, aslinya beleng-beleng. Didapat sama polisi. Kejar, woi jangan judi, masih lari, kejar sama polisi, masih lari, kejar, terpaksa polisi tembak peringatan, tembak 1 kali ke langit, masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak 3 kali, masih lari, terpaksa dilumpuhkan, kakinya ditembak, plak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya, kakinya kau tembak, kenapa kepalanya nak kena? Nah bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi pare-pare. Weh cowok, jangan kau musuh itu polisi. Kau kira ini enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Hah? Motormu dirampok, tapi kau lapor sama siapa? Hah? Ketua Majelis Ulama? Pret. Ayo, kemana kau bos? Pasti ke polisi. Rumahmu dirampok, ibumu dibunuh, bapakmu ditembak, hartamu dijarah, kau lari ke Polres, tabe pak polisi, cari pelakunya, tegakkan hukum. Apa nak bilang ke Polres? Mohon maaf, baru saja Polres bubar. Makanya jangan kumusuh itu polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP nak minta juga uang. Ini polisi film India. Mr. PJ 3 jam film India tuh, habis film baru dia datang. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilpres, bukan Islam karena pilcaleg. Jangan kau percaya itu politisi kalau mau pilkada. Kalau mau pilkada, gantung baleho, kepalanya dibawa, baru nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Nah, jangan Islam seperti itu.
Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Masa ada? Orang di masjid ini ceramah, bos. Ada? Ada. Setannya berupa handphone. Cewek-cewek yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan tidak dapat jodoh. Hei, simpan dulu HP-mu, bos. Simpan dulu. Simpan dulu. Hei, selama kau pegang itu HP-mu, pasti kau tidak konsentrasi dengar ceramah. Monitormu jika lihat, pura-pura baru tidak ada pulsanya. Siaran langsung bede deh. Atau dibilang ada HP, nata lekang. Simpan dulu HP, simpan. Saya ini lagi pelajari di media sosial. Ternyata adik-adik, kamu harus paham, ada sekarang manusia-manusia bermental pencuri, bermental hipokrit, bermental pengecut, cari ceramah-ceramah ustadz yang banyak followernya, dia gunting-gunting, lalu dia sebarkan. Tujuannya apa? Cari uang dari situ. Dan yang paling sadis tujuannya, supaya ustadz tidak dipercaya lagi sama pengikutnya. Caranya apa? Yaitu tadi siaran langsung. Kalau kita ceramah seperti ini untuk apa? Untuk orang Islam. Saya ceramah seperti ini untuk kita kaum muslimin. Tapi karena kalian siaran langsung, nah dengar non muslim, dia marah-marah, tersinggung. Padahal dia salah, kenapa kau dengar dongok? Ini untuk orang Islam. Simpan dulu HP-mu, bos. Simpan dulu, simpan dulu, simpan dulu. Simpan dulu. Yang mau ku lagi ceramah orang selfie tong. Kau kira latar belakang? Nah jadikan background. Latar belakang das Atlati. Pret. Simpan dulu HP, simpan dulu. Simpan dulu ya. Kalau adik-adik mau nonton hasil ceramah saya, insya Allah lebih bagus. Suaranya akan lebih baik, gambarnya lebih bagus. Gimana caranya? Follow saya di YouTube. Dan jangan lupa Subreker. Wa khalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarimu, Dek? 10. Cacat kau itu, kada kakimu? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Nabi bilang, Jibril, itu malaikat spesial mencatat air hujan ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Mana kau jurusan statistik, sampai jatuh semua otakmu tidak bisa kau catat. Kenapa? Kenapa tidak bisa dicatat? Karena banyak. Tidak, biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak jatuhnya bersamaan dan cepat. Tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, kau mampu mencatat air yang jatuh? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di daratan. Semua aku catat. Satu yang tidak bisa ku catat. Kenapa tidak bisa ku catat? Lebih banyak dari itu jumlahnya air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu, anak-anak remajamu lagi kumpul di masjid IAIN Pare-Pare, mereka lalu bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah, makanya kalau tumpul begini, bos, kita salawat, banyak pahalanya. Tadi saya masuk salawat, banyak ndak salawat. Padahal itu andai saja ada Nabi di tengah-tengah kita, beliau akan kecewa karena kalian tidak menyebut ketika Rasulullah disebut namanya. Ayo kita salawat, dengar ya, kita tanding mana lebih kencang suara cewek dengan suara cowok. Siap?
Kau jomblo-jomblo fisabilillah, diam kau dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam. Kita dengar dulu ini cewek-cewek. Ayo, selawat cewek, jangan mau dikalah. Salatullah salah ala toha salah salamullah. Makasih. Ini bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau ditelepon kau cowok, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Mana orang tak nafsu cowokmu? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain ke? Baring-baring jiwa. Coba, cewek, kalau kau ditelepon cowok yang tegas supaya dia tidak nafsu sama kamu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi bikin apa? Kenapa tanya? Tidak ada telepon aku besok. Ini Waalaikumsalam. Caleda. Ayo diam. Yang cewek diam. Kita dengar ini para jomblo-jomblo fisabilillah. Ayo bos, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Deh, terharuku. Masya Allah. Kau diam semua, kita dengar ini di depan. Jangan sampai dia gaya-gaya saja ini. Ayo, kau diam, kau diam semua. Diam. Ayo bos, ayo. Sholat. Lo baby. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, mahasiswa IAIN Parepare, teristimewa guru-guru kita yang hadir di tempat ini. Ada guru saya Ustadz Dr. Ari Rusdi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di luar ada Ustadz Budiman, guru saya juga. Di sini ada teman saya Suban kalau saya tidak salah, Suherman, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mau cerita tentang anak muda. Nah adik-adik, di akhirat kelak diinformasikan oleh hadis bahwa ketika orang mau diadili, mau maki diadili nanti, satu loket. Bayangkan, satu loket manusia dari Adam sampai kiamat ngantri di padang yang namanya padang mahsyar. Pada saat itu kata Nabi, matahari seolah-olah satu jengkal panasnya dari kepala. Rasanya itu matahari satu jengkal panasnya dari kepala. Bayangkan sekarang saja jutaan kilometer masih panas. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Seolah-olah tinggal satu jengkal. Ada orang yang keringatnya keluar gara-gara panas, keringatnya sampai di mata kakinya. Ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pusatnya, ada yang sampai di lepernya, bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya, sementara di sampingnya tidak apa-apa. Dan pada saat itu kata Nabi, semua umat manusia berubah mukanya berdasarkan amal-amalnya ketika dia hidup. Ada yang nanti mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka sifat seperti tikus waktu hidup di dunia. Apa sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Koruptor, pencope, maling, nanti mukanya seperti tikus. Pejabat-pejabat rektorat yang suka ngambil-ngambil barang kampus tanpa izin, itu nanti mukanya seperti tikus. Ada juga nanti yang mukanya kata Nabi seperti anjing. Siapa muka anjing? Ini mereka yang suka disogok dan menyogok. Anggota DPR yang jadi anggota DPR karena nyogok. Bupati, wali kota, gubernur,
presiden yang masuk karena nyogok, nanti mukanya seperti anjing. Ayo, ada anggota DPR yang masuk karena disogok? Menyogok, ada? 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 Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ayo, mereka yang jadi pegawai karena nyogok, tentara karena nyogok, polisi karena nyogok, dosen karena nyogok, nanti mukanya seperti anjing. Ada lagi kata Nabi yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat, cari-cari muka. Bukan fotografer. Nah, fotografer memang cari muka tuh. Masa pantatnya cari? Itu fotografer lale. Ya. Nah, ini biasanya di kantor-kantor pejabat, pencari-cari muka. Jadi apa? Dapat posisi karena cari muka. Biar ada maknanya, ada di sampingnya istrinya kayak ndak punya harga diri. Iya buang, iya pak, ya siap. Nah, ndak laku. Macam-macam. Dan pada saat itu Allah menyediakan tempat khusus. Semua orang sudah gelisah dengan dosa-dosanya untuk menunggu kita satu demi satu. Bayangkan adik-adik, berapa triliun manusia dari Adam sampai kiamat ngantri satu loket. Adek bayar listrik masih enak, masuk dalam ruangan. Adek bayar PDAM masih ada dalam ruangan, ber-AC, tempatnya bagus, ada permen untuk menunggu. Kemudian yang menerima duit kita itu cewek cantik, masih menderita kita ngantri. Bagaimana di padang mahsyar kelak? Dan pada saat ngantri itulah Allah menyediakan ruangan namanya VVIP. Ruangan khusus. Saya hampir tiap hari naik pesawat. Itu kalau kita di bandara, ada ruang tunggu umum, ada ruang tunggu VVIP. Orang-orang khusus saja di dalam. Mereka dilayani dengan baik, makanannya bagus, pelayanannya prima, santun-santun orang yang ada di dalam. Itu ruangan khusus. Sementara ruang umum menderita. Nah, Allah sediakan VVIP, ruangan khusus. Di antara